Oke, kita mulai aja ya kelasnya. Kita malam ini, suara saya kedengeran nggak? Semoga jelas ya. Oke. Kita pertemuan kemarin udah bahas tentang teks berita sedikit ya, tentang teks berita sama fakta dan opini ya. Fakta dan opini bukan. Bukan ya. Kita kemarin membahas tentang berita sama informasi penting di dalam berita ya, kalau nggak salah ya. Atau mungkin kalau saya sendiri juga gak lupa, mbak-mbaknya mungkin juga gak lupa. Jadi kemarin tuh kita belajar tentang berita. Berita sendiri merupakan laporan, keterangan atau informasi mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa terkini. Kalau nggak salah minggu kemarin kita bahas tentang TKI itu ya, Mbak Siti siapa gitu ya namanya ya. Terus kemudian informasi penting di dalam berita itu ada 5W1H. 5W1H ini diambil dari bahasa Inggris yang where, when, why, who, what, sama how. Kalau bahasa Indonesianya informasi penting ini mengenai siapa, tentang apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu intinya dari sebuah berita. Terus kemudian di sini ada artikel tentang Valentine. Ini termasuk salah satu dari teks berita juga. Kira-kira mbak-mbaknya lagi free nggak nih atau lagi pada sambil tugas nih? Kalau lagi ada yang free dibacain ya. Oh, Mbak Siti Koirja udah free. Mau bantuin baca, Mbak? Oh, Mbak Diajeng juga free. Mbak Siti ya, Mbak Diajeng juga ya. Mau nggak bacain? Ada 3 paragraf nih di sini nih. Mungkin 1 orang lagi nih. Aduh, kasih permen, saya nggak punya permen. Sekalipun punya nanti gimana dong saya ngirimnya? Kasih balon deh. Oke, kalau gitu Mbak Siti dulu ya yang baca ya. Mbak Diajeng mau nggak nih? Kalau nggak mau biar dibacain Mbak Siti aja nih semua. Oke. Selamat malam Mbak Siti. Teman-temannya yang lain bisa dengar nggak? Iya, paragraf pertama aja Mbak ya. Judul sama paragraf pertama aja. Yang judulnya sama paragraf pertama. Di sini kan ada 3 paragraf. Mbak Siti baca yang pertama dulu. Ya.
Iya nih. eh, Teman-temannya yang lain pada dengar nggak? Ah, oke oke oke. Nggak apa-apa. Udah selesai Mbak sampai di Semarang, Mbak Siti. Oh udah Mbak, nggak apa-apa udah ya. Sekarang Mbak Diajeng nih, paragraf kedua. Terima kasih ya buat Mbak Siti, Mbak Diajeng. Halo, Mbak Diajeng. Mbak Diajeng hilang ya? Atau yang lain dengar, saya aja yang nggak dengar? Halo, sama juga ya suaranya. Saya malah nggak bisa dengar sama sekali. Ah, nggak, saya soalnya nggak bisa dengar suaranya ya. Tapi kalau mbaknya bisa dengar nggak apa-apa ya. Terus udah nyampe mana nih yang dibaca? Oh, oke, berarti kata teman-temannya suaranya enak nih Mbak Diajeng nih. Berarti satu paragraf lagi ya. Jadi sampai selesai. Gimana nih? Nggak apa-apa ya? Mbak Diajeng. Nggak apa-apa ya bacain sampai selesai nih.
Ini bacanya udah selesai belum ya? Kok malah ngobrol sendiri nih? Bingung saya jadinya. Iya, Mbak Monica kan baru datang. Mbak Diajeng udah selesai belum bacanya? Udah ya? Udah ya? Malah bercanda. Malah ngobrol sendiri. Ayo kita bahas nih beritanya. Kita bahas ya tentang artikel ini ya. Mbaknya. Kira-kira dari artikel ini ada kosakata yang ditanyain nggak, atau tahu semua artinya, nggak ada yang susah? Suara saya putus-putus. Oh, kecil. Padahal deket banget ya, jangan-jangan ininya nih. Oh, oke oke, kalau masih putus-putus saya coba ganti koneksi internet saya ya. Nah, kalau sekarang gimana? Suara saya udah jelas belum? Oke, kita bahas ya tentang artikelnya ya kalau gitu ya. Kira-kira di artikel ini ada kosakata yang belum dipahami nggak, atau ada yang saya baru ketemu nih kosakata ini nih Miss, apa nih artinya gitu? Atau nggak ada, tahu semua nih artinya? Kalau udah tahu semua kita lanjut. Aduh, sebagian masih putus-putus ya. eh ini ada dari Mbak Diajeng ya, pertanyaan tentang legitimasi. Apa sih legitimasi itu? Di paragraf keberapa nih? Paragraf pertama, baris pertama ya, ada kayak legitimasi. Legitimasi sendiri ini artinya pernyataan yang sah. Pernyataan yang sah. Jadi diskusi interaktif tentang Valentine sebagai bentuk pernyataan yang sah atau legitimasi. Tuh. Yap, pernyataan yang bukan, nggak pakai iya ya. Sah aja, SAH. Pernyataan yang sah. Udah ya, kalau gitu kita lanjut nih ke pembahasannya. Dari teks artikel teks berita ini, apa sih intinya gitu? Di sini ada tabel untuk membantu menjawab. Nah, di sini sebenarnya ini poinnya ada kurang ya di sini. Di sini cuma ada 4 poin mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kurang bagaimana,
sama apa nih? Ini malah ngobrol sendiri nih. Mbak suara saya jelas kan ya, bisa dengerin saya ya? Nah, kalau dari teks berita tadi, pokok yang pertama mengenai apa? Apa sih yang diberitain dari teks berita tadi? Di sini judulnya Valentine ya. Dia membahas tentang perayaan Valentine itu gimana. Terus kemudian poin kedua itu siapa? Tentang siapa sih yang membahas tentang perayaan Valentine? Kalau di teks berita tadi dijelasin tentang siapa sih gitu. Nah, di sini ada organisasi A Tree for a Child. Itu. Terus kemudian poin ketiga apa? Kapan? Tentang waktunya. Kapan sih diskusi ini diadakan gitu ya? Di sini ada hari Sabtu 14 Februari. Kemudian di mana? Di Semarang, Hotel Novotel. Kayaknya untuk informasi ini udah jelas ya, udah bisa ditemuin di teks berita. Dan minggu kemarin juga kita belajar tentang berita yang saya ngasih topik tentang Mbak Siti siapa ya, yang TKI yang kena kasus itu ya. Nah itu, terus kemudian di sini setelah membaca berita, Mbaknya kan dapat poin nih, poin tentang apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, tentang apa. Kemudian Mbaknya bisa membuat kesimpulan. Loh, gimana Miss cara membuat kesimpulannya itu? Ya gampang aja, tinggal Mbaknya ceritain ulang tentang jawaban yang apa, siapa, kapan, di mana gitu. Jadi kira-kira kalau kalau saya minta buat kesimpulan tentang artikel ini, kira-kira Mbaknya bisa nggak? Seharusnya nggak ada masalah ya, karena kemarin saya tanya juga tentang berita yang Mbak TKI yang dianiaya, itu juga Mbaknya dengan lancar menceritakan. Nah itu sama aja dengan Mbaknya ngasih informasi dan kesimpulan tentang berita itu. Ini ada yang resen. Tuh. Sekarang suara saya jelas nggak sih? Kok pada hilang ya? Suaranya jauh dekat. Oh, ya mungkin internetnya lagi galau kayaknya. Atau mungkin ada yang galau nih di sini. Mbak Monica tuh kayaknya lagi galau ya. Naruh nih di kelasnya nih, gimana nih? Oke, oke. Kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan tentang informasi-informasi penting di dalam berita. Kita lanjut mengenai membedah teks berita itu apa aja sih. Di sini kita nanti belajar tentang strukturnya, sifatnya, dan lain-lain lah. Ini yang lain dengar suara saya atau enggak ya? Kok yang ini pada di Wah, malah ada berita baru ya ini ya. Dari Mbak Meko. Nah, berarti kan untuk berita sendiri, untuk dapat informasi dari berita itu nggak ada yang nggak ada kesulitan ya, karena udah tahu pokok-pokok penting apa aja sih di dalam berita itu. Nah, kalau ini ada komik tentang berita, bawahnya bisa baca sendiri di modul kalau punya waktu luang ya. Terus di sini malam ini saya pengen ngasih materi tentang seluk beluk teks berita sih sebenarnya.
Jadi kita lebih bahas tentang uh, teks berita ini. Ini saya lagi didengerin kok, atau enggak ya, kok pada ngobrol sendiri ada yang diam? Oke, dengar ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kalimat berita positif dan negatif. Nah, pada dasarnya kalimat itu bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, ini saya bikin jadi kayak diagram biar lebih mudah dipahamin ya. Nah, kemudian apa sih kalimat berita itu? Apa sih kalimat tanya? Apa sih kalimat perintah? Di sini juga saya jelasin. Saya kasih definisinya sedikit. Nah, kalimat berita sendiri itu juga dibagi menjadi 2, kalimat berita positif dan kalimat berita negatif. Sebelumnya saya bacain dulu ya tentang definisi atau arti dari kalimat berita itu apa. Kalimat berita sendiri itu merupakan kalimat yang isinya memberitakan atau menyatakan sesuatu. Ini kayaknya udah kalimat umum, bapaknya juga sering menggunakan. Kemudian kalimat tanya, gampang banget ya, kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Biasanya kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Tapi kan kalau itu kita membaca tulisan gampang ya untuk mengidentifikasi kalimat tanya. Tinggal, oh ini ada tanda tanyanya, berarti itu kalimat tanya. Nah, gimana kalau kita mengidentifikasi kalimat tanya yang diutarakan oleh seseorang, yang diucapkan? Nah, itu kita bisa mengidentifikasi melalui intonasinya. Makanya kenapa di sini definisinya itu kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Intonasinya gimana, Miss? Ya, intonasi bertanya dong, nggak mungkin kayak intonasi marah atau kayak intonasi memerintah orang. Kan nanti kalau memerintah orang jadinya dia kalimat perintah. Nah, kalau di sini yang terakhir kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu kalimat yang mengandung intonasi dan makna perintah atau larangan. Jadi sama-sama mengandung intonasi tapi berbeda arti ya. Yang satunya intonasinya bertanya, kemudian satunya lagi intonasinya tentang permintaan atau larangan gitu. Nah, kemudian kalimat berita sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kalimat berita positif dan kalimat berita negatif. Di sini nanti saya juga kasih contoh tentang kalimat berita positif dan kalimat berita negatif. Sebelumnya nih, bapaknya bisa kasih contoh deh, kalimat tanya itu seperti apa sih gitu. Tapi tadi dari chatnya tadi banyak ya contoh kalimat tanya tadi yang nanya kabarnya Mbak Monica kenapa itu. Nah, itu termasuk kalimat tanya. Siapa tadi yang bikin kalimat tanya? Terus kemudian kalimat perintah atau larangan. Wah, ini nih contoh. Nggak tahu ini contoh atau gimana atau nyindir ya dari Mbak Monica. Miss jomblo ya. Nah, gitu ya, itu intonasi juga ya. Kemudian saya balik nanya, Mbak Monica jomblo juga ya. Itu juga kalimat tanya ya. Berarti itu bukan sindiran ya, karena intonasinya bertanya. Ya udahlah ya, intinya yang sama-sama jomblo nggak usah ribut. Nah, kemudian kalimat perintah. Kalau kalimat perintah ini kalau dari tulisan ada kata ada tanda seru ya. Itu paling gampang kalau diidentifikasi. Tapi kalau orang mengutarakan dengan langsung juga gampang ya, karena dia nah itu ambil pulpen itu gitu. Itu kalimat perintah. Tolong buatin saya kopi. Mbak Mei itu tandanya tanda tanya ya Mas ya, harus diganti tanda seru.
Ya, dilarang buang sampah sembarangan. Atau mungkin kayak gini ya, sesama jomblo dilarang menghina, atau gitu. Atau apa lagi nih, itu juga kalimat berintah, gampang ya. Masih kalimat-kalimat gini. Terhina. Saya nggak menghina loh, saya sendiri juga itu, tapi ya udahlah. Yang penting kan kita jomblo dan bahagia ya. Itu saya sih, nggak tahu kalau mbaknya jomblo dan nggak bahagia, waduh nganas banget dong. Oke, kalau gitu mudah ya untuk kalimat tanya sama kalimat perintah. Kemudian di sini selanjutnya saya kasih contoh mengenai kalimat berita. Tapi di sini kalimat berita itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat berita positif sama kalimat berita negatif. Nah, di sini kenapa ya dari kalau saya nggak salah ingat nih ya, dari awal pertemuan minggu lalu nih babanya demen seneng banget ya bahas-bahas berondong, pada suka berondong ya. Kenapa nggak cari yang lebih mapan gitu, yang lebih dewasa gitu. Nah, di sini saya kasih di sini ada contoh, beberapa contoh dari kalimat berita positif dan kalimat berita negatif. Nah, sebenarnya dari ini nih Mbak Meiko nih sudah bersuami ya, alhamdulillah Mbak. Berarti Mbak Meiko nggak merasakan tidak terlepas ya, sudah terlepas dari penderitaan kaum kaum jomblo nih. Oke. Nah, kalau dari beberapa contoh yang ada di slide saya ini, gampang ya, bisa didapat ciri-ciri dari apa sih sebenarnya kalimat berita positif dan apa sih kalimat berita negatif. Nah, paling gampang di sini tuh, kalau kalimat berita negatif itu ada kata tidak, belum, kayak menyangkal gitu ya, itu kalimat berita negatif. Sedangkan kalimat berita positif itu sebaliknya. Ini saya garis bawah ini. Nih, dari kebanyakan kalimat berita negatif yang contoh yang ada di sini itu ada kata tidak, ada kata belum. Nah, ini. Kira-kira perlu contoh yang lain nggak untuk kalimat berita positif dan kalimat berita negatif ini? Enggak ya, gampang ya. Misal contoh kalimat berita negatif. Ada Mbak Angelina nih minta contoh. Ini saya agak khawatir nih kalau bahasa Indonesia nih sama mbaknya. Kalau minta contoh kalimat nih biasanya nggak nyerempet nih bahasanya. Nggak tahu itu nyindir saya atau gimana ya. Bercanda ya. Contoh kalimat berita negatif. Contoh kalimat berita positif dulu. Itu Mbak Monica ngasih contoh kalimat negatif tuh. Diajeng tidak punya pasangan. Itu Mbak Monica yang ngasih ya, bukan saya Mbak. Itu cuman contoh kalimat negatif aja. Terus kemudian Mbak Diajeng ngasih, kepala sekolah masih belum meloloskan surat izin libur. Nah, ini negatif ya, bener. Sip. Udah ya, berarti jelas ya untuk kalimat berita negatif sama kalimat berita positif. Contoh lain, kalimat berita negatif. Saya tidak suka berondong. Jangan berondong, itu bukan bahasa yang formal ya. Saya tidak suka. Aduh, yang suka nih banyak.
atau gini, saya tidak mau mencari calon suami yang usianya lebih muda dari saya. Nah, itu contoh kalimat aja ya. Itu ya. Itu contoh kalimat. Terus atau mungkin contoh kalimat berita positif. Oh ini Mbak Mei, Budi memenangkan juara lomba baca puisi, ya gitu ya. Enggak, Mbak Lina tenang aja. Kita kita belajar tentang teks berita. Nanti mungkin kalau Mbak Lina ada waktu bisa buka di link video rekamannya nanti ya. Udah tenang aja, nggak usah khawatir. Kita belajarnya yang santai dan menyenangkan aja lah, nggak usah yang terlalu dibawa beban ya. Nanti kalau terlalu dibawa beban jadinya malah sering lupa apa yang diajarkan. Kalau santai kan enak. Terus kemudian udah jelas ya, udah pada pinter mengenai kalimat tadi, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita, yang berita positif, berita negatif gitu. Ada contoh lagi dari Mbak Diajeng nih, Presiden Joko Widodo batal hadir dalam acara peresmian SLB Bina Pemuda, itu negatif. Oke. Udah ya. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke struktur berita. Dari sebenarnya Mamanya semester kemarin dapat pelajaran tentang teks apa ya, atau apa gitu. Soalnya sebenarnya teks atau artikel itu macamnya banyak. Salah satunya tuh teks berita ini yang kita pelajari di semester ini. Kira-kira semester kemarin udah belajar tentang teks juga nggak, atau belum? Atau ini baru belajar tentang jenis teks gitu? Oh belum ya, berarti ini baru pertama kali mempelajari tentang jenis artikel atau teks, yaitu teks berita ya. Oke. Jadi sebenarnya setiap artikel atau setiap jenis teks itu mereka mempunyai ciri-cirinya masing-masing, dan tidak ketinggalan juga tentang teks berita. Jadi sebenarnya teks atau artikel itu banyak jenisnya. Ini ada teks berita, terus ada teks laporan, ada teks eksposisi, ada teks prosedur, banyak lah intinya. Kita semester ini belajarnya tentang teks berita dulu. Terus gimana nih Miss struktur berita gitu? Nah di sini tuh ada tiga struktur yang mengidentifikasikan kalau ini tuh berita. Yang pertama itu kepala berita. Jadi setiap berita atau artikel berita dia itu memiliki kepala berita, tubuh berita, sama ekor atau akhir. Itu paling gampang itu. Ada 3. Kalau struktur teks yang lain itu macam-macam, nanti lah kita belajar. Nah kemudian apa sih Miss yang dimaksud dengan kepala berita atau paragraf awal dari berita? Nah di sini saya kasih definisinya. Kalau Bapaknya punya waktu free juga bisa baca di modul ya. Cuman di sini saya kasih rangkumannya aja gitu, biar lebih gampang dipelajari. Jadi yang dinamakan kepala berita itu merupakan paragraf pertama sebuah berita. Merupakan bagian penting juga dalam berita, karena biasanya di situ mengandung informasi juga yang mengenai topik berita ini. Sebenarnya beritanya bahasnya tentang apa gitu. Kalau di awal tadi itu kan kita punya 3 paragraf ya yang tentang Valentine itu. Nah itu udah gampang, paling gampang diidentifikasi, karena yang paragraf pertama itu pasti kepala berita, kemudian tubuh berita, dan yang terakhir itu ada akhir, paragraf akhir. Nah itu. Terus ini nggak saya kasih
biasanya kalau kepala berita itu kalau bapaknya baca koran ya, baca koran terus ada artikel, biasanya kepala berita ini ditaruh di bagian paling atas dan agak terpisah, biasanya ada spasi satu gitu antara kepala sama tubuhnya. Itu paling gampang untuk membedakan, cuman saya kayaknya lupa deh ngasih gambar korannya. Nah gitu. Terus kemudian tubuh berita, apa sih yang dimaksud dengan tubuh berita itu? Nah ini tubuh berita itu tempat di mana berita terletak. Dari situ, dari tubuh berita itu pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya, bukan dalam arti rangkuman atau ringkasan. Kalau ringkasan tadi kan kita dapat di awal di kepalanya. Mungkin biasanya kalau bapaknya kan ini ya, kalau misal baca koran atau ya baca koran atau majalah, kan nggak semua berita itu menarik ya buat bapaknya ya. Nah biasanya kalau kalau yang lagi males baca keseluruhan berita kan baca kepalanya aja udah dapet ringkasannya apa. Tapi kalau misal berita itu menarik gitu ya, kita lanjut baca ke tubuh berita tentang lebih detailnya lagi tentang berita itu. Mungkin tentang bagaimana peristiwa itu terjadi gitu. Nah itu kita bisa menemukan di tubuh berita. Kalau sedetail itu kita nggak bakal bisa menemukan di kepala beritanya. Aduh, suara saya jauh ya. Saya udah bisa ini. Tapi masih bisa kedengeran nggak? Padahal di volumenya ini udah merah nih, udah yang maksimal nih. Oke. Ini perlu saya ulangin lagi nggak? Oh ada yang jelas, ada yang ini ya. Mungkin berarti sinyalnya nih nggak rata nih. Ini posisinya bapaknya lagi di mana ya? Nggak lagi di mana? Maksudnya lagi ini kebanyakan di Taipei atau di mana gitu? Mungkin sayanya aja yang lagi di desa kali ya. Oh, di Chiayi. Soalnya saya lagi di Hue kan, jauh dari kota. Oh, Taichung. Oke, kalau gitu lanjut ya dari struktur. Kemudian yang terakhir itu mengenai paragraf akhir atau ekor berita. Ini tuh biasanya berisi tentang kesimpulan dari berita itu. Jadi gampang ya untuk mengetahui struktur berita itu cuma ada 3 kok. Ada kepala, tubuh, sama ekornya. Kepala tadi berisi tentang topik apa sih, tapi secara umum. Itu berada di kepala berita. Kemudian di tubuh berita itu ada apa sih Miss gitu. Lebih detailnya tentang berita itu berada di tubuh berita. Kemudian yang ekor atau paragraf akhir ini berisi tentang kesimpulan berita. Nah, bapaknya kalau baca berita nih ya, kalau mengamati kebanyakan struktur dari berita itu kayak gitu. Terdiri dari kepala, tubuh, sama paragraf akhir. Udah gitu. Nah, dari yang saya jelasin ada yang ditanyain nggak, atau saya jelasinnya kecepatan nih? Enggak ya, kalau nggak ada ditanyain saya lanjut ke materi berikutnya nih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa sih yang membedakan teks berita dengan teks-teks yang lain? Itu yang membedakan itu selain strukturnya, kita juga bisa membedakan melalui sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh berita. Nah, kalau di modul itu nggak disebutin ya tentang sifat-sifat khusus berita, tapi di sini saya kasih beberapa contoh yang dinamakan atau yang disebut sifat-sifat khusus dari berita.
yang membedakan artikel ini dengan artikel yang lain. Misal mbaknya baca novel, novel kan bukan berita ya, itu mengenai cerita. Mbak Diajeng ini kenapa nih keluar masuk nih, atau internetnya lagi nggak begitu bagus ya? Nah kemudian sifat-sifat khusus apa sih yang dimiliki berita? Nah di sini nih saya kasih ada beberapa nih. Yang pertama itu aktual. Aktual tuh apa tuh maksudnya tuh, Miss? Aktual ini fakta yang benar-benar terjadi, bukan yang rekaan ya atau fiktif. Kalau rekaan atau fiktif itu nanti jatuhnya ke cerita, bukan berita. Nah, terus bagaimana Miss dengan yang kayak di infotainment itu kan belum tentu aktual. Nah, itu bukan berita ya. Bisa jadi itu gosip atau apa. Kalau aktual ini memang benar-benar terjadi gitu. Tuh, terus kemudian jarak. Apa sih yang dimaksud dengan sifat berita ini, sifat jarak dari berita ini? Nah, ini tuh bisa dijelaskan kayak gini. Contoh nih, maksudnya di situ jarak antara dekat dan jauh ya. Jadi berita itu biasanya pembaca lebih tertarik membaca atau mendengarkan berita atau kejadian yang terjadi di sekitar mereka daripada yang jauh. Contoh aja, bapaknya lagi di Taiwan kan ya, pasti bapaknya lebih tertarik membaca berita tentang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang lagi bekerja di Taiwan daripada membaca berita tenaga kerja yang ada di Eropa, yang di Jerman misalnya, atau yang di Arab misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak. Jadi berita yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang berada di sekitar pembaca itu yang lebih lebih menarik perhatian pembaca daripada yang jauh. Nah ini nih Mbak Angelina, iya lebih suka berita tentang TKI ya, TKI yang di Taiwan ya pastinya. Tuh, saya sendiri juga kayak gitu tuh, bukan hanya bapaknya, saya juga sendiri gitu. Karena saya berada di Taiwan nih, lebih sering baca berita tentang di Taiwan. Contohnya aja nih, saya aja nggak tahu nih berapa UMR, kenaikan UMR di Indonesia, tapi saya tahu kalau TKI di sini gajinya mau naik. Nah kayak gitu contohnya. Ya bener nggak sih saya? TKI kan gajinya naik ya. Nah itu udah naik tuh kata Mbak Mei itu. Nah itu berarti berita ya, karena aktual sudah terjadi. Nah sedangkan berita yang di Indonesia yang notabene tuh jaraknya jauh, saya nggak begitu tahu. Kayak contoh aja nih, UMR di daerah Surabaya aja dari kota saya nggak tahu berapa nih. Loh itu ada yang nggak naik ya? Kenapa tuh yang nggak naik tuh? Mbak Lina nggak naik ya? Atau belum kali? Oh berarti kenaikan gaji ini dengan syarat-syarat tertentu ya? Kayak kata Mbak Angelina dengan kontrak yang baru gitu ya? Kalau kontraknya masih 3 tahun ke depan berarti nggak naik dong ya gajinya selama 3 tahun ke depan ini ya? Oh, oh gitu ya. Berarti itu nggak ada ini ya, kayak nggak ada update tentang kontrak lama ya berarti ya. Hmm, lumayan padahal itu ya. Misal nih bapaknya, tadi Mbak siapa tadi? Mbak Lina atau Mbak siapa yang belum naik. Kalau kontraknya masih 3 tahun ke depan kan berarti ya lumayan itu selisihnya kalau dikalikan 3 tahun ya.
gimana ya. Ya begitulah. Saya juga kurang begitu paham di bidang itu ya. Oke lah. Ya. Iya nih, sekarang kursnya rupiah lagi menguat ya. Udahlah, ya kita lanjut ya. Habis aktual, jarak, kemudian penting. Maksudnya penting di sini itu apa gitu? Penting di sini itu jadi berita peristiwa yang diangkat menjadi berita itu merupakan peristiwa-peristiwa penting. Contohnya peristiwa penting apa ya? Oh ya, kayak kenaikan gaji itu kan merupakan peristiwa penting ya buat para pekerja, para pengusaha juga di sini, itu merupakan peristiwa penting. Nah, tapi kalau misalnya ada berita Mbak Monica ketemu Brondong, nah itu kan nggak begitu ini ya, nggak begitu penting buat kita ya, salah. Penting buat Mbak Monica aja, tapi nggak begitu penting buat kita. Nah itu nggak bisa dijadiin berita. Jadi berita ini sifatnya juga penting, peristiwanya penting. Orangnya kemana nih? Nggak, kok sepi nih? Jangan marah ya Mbak Monica, cuman contoh aja nih biar gampang diingat. Terus itu ya penting ya tadi ya. Jadi sifat berita itu peristiwa yang penting. Oh, orangnya lagi kecapean. Nah, kemudian habis aktual, jarak, penting. Oh, satu lagi contoh dari penting. Misal nih ada berita tentang DPR. Banyak ya anggota DPR yang dulu itu sering tertidur waktu rapat. Nah, itu kan penting tuh. Pentingnya di mana, Miss? Nah, pentingnya karena para DPR ini kan yang mewakili rakyat. Kalau mereka tidur, nah gimana dong? Siapa yang bakal mewakili rakyat? Nah, itu kan penting ya. Tapi kalau saya atau Mbak Monica lagi kecapean terus tertidur waktu di kelas, ya itu juga nggak apa-apa, nggak begitu berdampak ke banyak orang. Nah, itu yang dinamakan penting. Jadi gitu ya. Terus kemudian penting ini juga ada hubungannya dengan sifat berita yang berikutnya, yaitu akibat. Akibat ini tuh jadi suatu peristiwa kejadian ini tuh diberitakan karena dia memiliki dampak yang besar. Contohnya tadi yang misal bapak-bapak anggota DPR atau ibu-ibu anggota DPR yang tertidur waktu rapat, nah itu kan dampaknya besar ya. Kalau saya tertidur waktu ngajar ya nggak apa-apa, paling dampaknya cuma berapa orang, 7 orang di sini mbaknya gitu ya. Mungkin mbaknya seneng senang bisa istirahat gitu ya, nggak usah ikut kelas. Atau mungkin saya juga. Nah, tapi kan beda lagi kalau bapak-bapak yang di DPR sana yang tertidur, kan beda ya dampaknya tuh, udah yang mereka mewakili rakyat Indonesia loh, kayak gitu. Terus kemajuan-kemajuan. Nah, di sini kalau kemajuan-kemajuan itu sifat berita. Misalnya mbaknya baca tentang berita tentang teknologi atau inovasi. Itu ya, semakin hari kan teknologi kita semakin canggih ya. Semakin memudahkan kita. Nah, itu juga bisa diangkat menjadi berita. Atau mungkin juga perubahan yang ini itu bisa diangkat menjadi berita. Terus itu sih sifat-sifat khusus dari berita itu yang membedakan ini tuh teks berita loh, ini tuh bukan teks berita loh ya, dia punya sifat-sifat khusus seperti itu. Kalau misalnya mbaknya baca novel atau cerpen, nah itu kan dia kan misal tidak memenuhi sifatnya berita, contoh nggak aktual. Biasanya kan kalau cerpen gitu kan cuman karangan aja ya, karangan fiktif gitu, cuman imajinasi si penulis. Nah itu bukan sifatnya si ini, itu kan sifat khususnya dari berita. Oke, sejauh itu ada yang ditanyain nggak dari sifat-sifat berita ini?
Ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya, slide berikutnya ya. Ternyata slide-nya cuma sampai ini aja. Tapi kalau di modul ini habis itu dari struktur berita, sifat dari berita, kemudian kita babanya udah sempet baca modul belum ya? Atau belum sama sekali nih? Atau saya sibuk miss gitu. Kalau di modul ini dari setelah struktur berita, belajar tentang sifat-sifat teks berita. Kemudian di sini mendengarkan berita dengan seksama. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal-awal mengenai informasi penting yang didapat. Di sini temanya mendengarkan berita dengan seksama. Saya tulis saja deh. Kalau mendengar berita dengan seksama, nah intinya kenapa sih babanya harus mendengar berita dengan seksama? Nah, intinya untuk mencari atau menggali informasi-informasi penting yang ada di dalam berita itu. Kenapa ini nggak saya bikinin slide, karena udah saya jelasin di awal-awal tadi, dan di minggu kemarin juga saya jelasin gitu ya, tentang informasi apa aja sih Miss yang ada di dalam berita itu. Nah, informasi pentingnya kan yang sering saya sebutin tuh kayak 5W. 5W plus 1H ya. 5W-nya ini apa aja? Yang what, who, where, when, why, sama how. Mamanya udah belajar bahasa Inggris kan ya, pasti udah tahu nih. Atau perlu saya tulis nih 5W 1H-nya ini apa aja? Kayaknya udah belajar bahasa Inggris ya. Udah sampai mana nih belajar bahasa Inggrisnya? What, where, when, plus how. Nah, ini tentang apa, what artinya kan tentang apa sih beritanya. Nah, itu biasanya ini kalau ini dari judulnya udah ketahuan beritanya tentang apa. Kemudian where, di mana sih kejadian ini terjadi. Misal Mbak TKI kemarin yang dianiaya sama majikannya di Taichung ya. Nah, itu. Kemudian when ini kapan sih terjadinya gitu. Mungkin pertengahan bulan lalu, atau mungkin yang lebih detail, mungkin babanya ada yang dapat informasi atau di berita itu disebutkan kejadian secara detailnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Terus kemudian why, mengapa kejadian itu sampai terjadi. Biasanya di berita juga disebabkan kan ya, disebutkan kenapa berita itu sampai terjadi, diduga karena apa gitu kan. Kemudian who, siapa yang diberitakan itu. Dan yang terakhir itu how, bagaimana sih kejadiannya, bagaimana sih runtutan peristiwanya itu kok sampai terjadi kayak gitu. Nah, itu informasi pentingnya. Berarti kalau bapaknya bisa menjawab tentang apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa, berarti bapaknya sudah dapat informasi penting dari berita itu.
Terus setelah itu menuliskan kembali isi berita. Nah, ini juga sudah saya. Nah, ini contoh dari Mbak Diajeng ya. Diduga karena kecerobohan sang pemilik rumah sehingga kebakaran tersebut berlaku. Ini mengapa ya? Why? Sebab akibatnya kenapa berita itu. Terus kemudian menuliskan kembali si berita ini juga sudah saya jelaskan di awal-awal tadi, yang habis yang setelah membaca artikel tadi kan saya jelasin juga tentang informasi penting apa yang didapat. Terus habis itu bagaimana sih cara menulis kesimpulan dari sebuah berita. Nah, ini tadi kan saya jelasin paling gampang ya, kebanyakan sudah tahu nih, sudah tahu apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Ya udah tinggal diruntutin aja itu ceritanya bagaimana, boleh apa dulu, boleh di mana dulu, boleh bagaimana gitu. Tapi harus pakai kalimatnya yang ini ya. Jadi antara satu penghubung yang bagus. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu bisa cantik lah istilahnya, bisa dibaca dengan bagus dan runtut. Itu untuk menuliskan kembali si berita. Jadi sebenarnya kalau menuliskan kembali si berita itu gampang kalau udah dapet informasi pentingnya itu ya. Tinggal ditulis aja secara runtut, apanya, di mananya, kapannya, kemudian bagaimana terjadinya, udah selesai. Tapi jangan ditulis panjang-panjang ya, karena kalau ditulis panjang nanti menulis ulang berita dong jadinya, bukan memberi kesimpulan gitu ya. Di sini kan temanya menuliskan kembali si berita. Nah, intinya menuliskan kesimpulannya, bukan menulis ulang ya. Kalau menulis ulang kan apa nanti? Tinggal nyontek aja atau copy paste aja. Tuh. Kemudian yang terakhir ini memahami singkatan dan akronim dalam kalimat. Di sini dijelasin penggunaan singkatan dan akronim dalam kalimat bertujuan untuk ekonomis bahasa. Jadi lebih efisien nih singkatan atau akronim. Ini bisa jelasin sedikit tentang singkatan dan akronim ya, apa sih bedanya itu. Ini saya tulisin di sini ya, apa sih singkatan, apa sih akronim itu. Nah, singkatan itu merupakan hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Saya tulis dulu ya. Ya, lebih diingat. Singkatan. Hasil meningkat atau hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf. Contohnya apa nih? KPK. Itu kan kita menyingkat ya, menyingkat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita singkat, kita ambil huruf paling depan. Itu namanya singkatan. Terus ada yang bisa ngasih contoh yang lain? KPK. Ya, gelar.
gelar juga ya. Terus ya, pokoknya dia yang kita singkat, kita ambil huruf pertamanya aja, dan biasanya dia ditulis dengan huruf besar semua. DPR, MPR, atau ABRI. Nah, kemudian apa nih yang dinamakan dengan akronim? Nah, ini biasanya suka pusing nih membedakan singkatan dan akronim. Kalau akronim ini merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Bedanya kalau singkatan itu kita ambil huruf paling depan aja ya. Tapi kalau akronim enggak. Akronim itu kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata. Ini jelas kan ya di layar yang saya tulis? Atau kekecilan atau gimana? Enggak kan ya? Kependekan ada pertanyaan bagus nih. Lah, Miss, singkatan dan kependekan apa bedanya? Nah, tadi yang saya jelasin. Kalau singkatan itu yang diambil itu huruf pertamanya aja. Sedangkan kependekan itu bisa diambil dari beberapa suku katanya. Nanti bisa dilihat dari contohnya nih Mbak Diajeng. Saya tulis definisinya dulu nih. Kependekan atau suku kata. Ini aja nih. Jadi kalau akronim ini dia itu gabungan, tapi yang diambil itu beberapa huruf atau suku katanya. Contohnya Maijen. Tahu nggak artinya? Maijen kan kepanjangan dari Mayor Jenderal ya. Nah, ini Mbak Diajeng contohnya. Kalau dari contoh gini pasti udah jelas ya gimana membedakan singkatan dan akronim. Kalau singkatan itu cuma diambil huruf pertamanya aja tuh. Kayak KPK tadi, MPR, ABRI. Kalau ABRI kan artinya apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kalau Maijen dia kan diambil dari suku depannya nih, Mayor dan Jenderal, diambil cuma depannya aja, Ma sama Jen, Mai sama Jen. Jadi Mayor Jenderal. Terus apa lagi ya contohnya? Sidak. Jones. Aduh Mbak, bener banget. Jones ini masuk apa? Singkatan apa? Akronim nih. Tapi ini sungguh gak formal. Nah, ini termasuk akronim ya. Jones, Jomblones. Tapi ini nggak formal banget nih bahasa. Terus sidak, ada yang tahu nggak sidak itu kepanjangannya apa? Tahu? Selama ini tahu artinya? Atau sidak sidang mendadak? Bukan. Kata Mbak Diajeng sidang mendadak gitu ya. Sebenarnya sidak itu diambil dari inspeksi mendadak.
kenapa saya nggak bisa nulis di ini ya? Inspeksi mendadak. Inspeksi. Brownies. Brownies ini apa nih? Mbak Angelina. Apa singkatannya brownies? Jangan bilang brodong manis ya. Aduh, demen banget nih pakai akronim-akronim yang aduh. Udahlah cukup jomblo ngenes saja ya, udah. Nah, dan banyak lagi nih akronim. Kalau singkatan, apalagi nih contohnya kalau singkatan yang diambil dari huruf depannya aja. TKI. Bener ya TKI ya? Siapa Mbak Meko? Tenaga Kerja Indonesia artinya ya. Yap, TKI. Ya, BMI juga. Dan banyak lagi ya. Gelar itu juga ya termasuk singkatan ya, yang tadi Mbak siapa bilang tadi. Gelar misalnya kayak saya contohnya ST, Sarjana Teknik. Terus apalagi ya contoh gelar, misal hukum, Sarjana Hukum, atau mungkin yang dari kependidikan, Sarjana Pendidikan, ya SPD ya, SPD, Sarjana Pendidikan, dan banyak lain ya, dan banyak lah. DR, dokter. Yap, banyak. Oke. Tuh, sejauh udah ya? Udah. Jadi untuk pertemuan 2 ini kita materinya itu sih tentang struktur, sifat, kemudian bagaimana sih cara membuat kesimpulan dari berita, terus kemudian singkatan sama akronim. Terus untuk pertemuan 2 ini belum saya kasih tugas dulu ya. Sejauh ini ada yang ditanyain nggak babanya? Kalau nggak ada yang ditanyain, berarti ya kita kita bisa akhiri nih kelasnya nih. Gampang ya, enak ya kalau belajar bahasa Indonesia ya. Agak cepat, agak lebih kencang daripada belajar matematika. Apa nih Mbak Mei nih? Jangan lupa PPT-nya. Oh lupa. Oh mau di ini, di apa ya? Di upload juga. Oh, aduh ada yang fobia angka juga. Aduh, bahaya nih Mbak kalau fobia angka. Gak mau ini dong, gak suka nerima gaji dong. Beda lagi ya kalau gaji itu ya. Beda lagi tuh Miss, itu angka nolnya banyak, jadi saya senang. Waduh iya sih. Iya saya juga senang banget tuh. Tapi saya lagi nggak gajian ya, aduh sedih banget ya. Atau nanti Mbak Siti, atau nanti kita matematikanya belajar tentang hitung uang aja nih. Angkanya digedein, dibanyakin nol di belakangnya.
Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kalau gitu kelasnya.